Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Andika Pratnyana di YouTube channel Kabar Undiksa. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat PKM untuk tugas PKKMB Undiksa tahun 2020. Jadi langkah yang pertama adalah kalian harus punya ide atau punya topik yang akan digunakan untuk membuat PKM. Oke, jadi di sini saya sudah memiliki satu contoh PKM, ya, yang sudah saya atur berdasarkan format tugas PKKMB Undiksa tahun 2020. Nah, jadi format PKM untuk tugas PKKMB Undiksa tahun 2020 ini yaitu kalian membuat PKM secara yang tidak lengkap lah, seperti itu. Karena pada umumnya PKM itu strukturnya sangat kompleks sekali, sangat banyak. Dimulai dari cover, ada daftar isi, daftar gambar, terus ada daftar tabel, masuk ke bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan juga ada lampiran, ada rancangan anggaran biaya, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran pendukung lainnya. Seperti juga ada biodata dosen pembimbing, biodata anggota kelompok, dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk tugas PKKMB Undiksa tahun 2020 ini, untuk tugas PKM itu diringankan, kalian cukup membuat PKM dengan sebuah gagasan saja, tetapi mengacu kepada format yang telah ditentukan. Jadi format PKM untuk tugas PKKMB tahun 2020 itu kalian cukup membuat cover, terus juga bab 1, bab 2, dan bab 3, dan disertai dengan daftar pustaka, seperti itu. Oke, jadi langsung saja saya akan jelaskan. Yang pertama adalah kalian membuat cover. Jadi tampilan cover seperti ini. Yang pertama ada logo Undiksa. Terus di sini ada tulisan proposal program kreativitas mahasiswa. Dan di sini ada judul program atau judul PKM yang teman-teman buat. Nah, di sini contoh PKM saya adalah Tumblr beredukasi lingkungan sebagai upaya pengembangan jiwa kewirausahaan anak-anak kurang mampu komunitas Pijar Muntik Yayasan Taksu Tridatu. Nah, ini contoh PKM saya. Dan yang terakhir adalah bidang kegiatan. Ada bidang kegiatan atau jenis PKM apa yang teman-teman buat. Nah, di sini saya membuat PKMM, yaitu PKM Pengabdian Masyarakat. Dan diusulkan oleh siapa yang membuatnya adalah saya sendiri. Di sini untuk tugas UKK, tugas PKKMB, kalian cukup buat nama kalian saja tanpa ada anggota dan dilengkapi dengan NIM serta juga tahun angkatan. Ingat, untuk nama itu tidak boleh disingkat dan harus juga lengkap, ya, nama lengkap. Dan yang terakhir di sini ada Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 2020. Nah, selanjutnya kalian langsung membuat bab 1 di bawahnya tanpa lagi membuat daftar isi. Langsung bab 1. Nah, mengapa bab 1-nya ada di rata kiri, tidak di rata tengah? Karena untuk jenis PKM, karena untuk format PKM itu dianjurkan atau disarankan berada di rata kiri karena untuk meminimalisir jumlah halaman. Jadi harus saya sarankan berada di rata kiri saja. Nah, di bab 1 ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang kalian cukup membuat 1,5 halaman saja. Itu sudah bagus. Cukup 1,5 halaman untuk latar belakang. Nah, dan untuk bagian yang kedua yaitu
rumusan masalah. Nah, rumusan masalah kalian bisa buat seperti ini ya. Rumusan masalahnya adalah bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat untuk nanti dijawab di bagian di bagian bab 2 ataupun bab 3 seperti itu. Selanjutnya ada luaran yang diharapkan. Luaran yang diharapkan. Nah, luaran yang diharapkan itu adalah output atau hasil PKM yang kalian harapkan nantinya jika PKM itu kalian laksanakan. Jika PKM itu kalian laksanakan. Oke, ingat, ini luaran yang diharapkan. Dan yang terakhir dari bab 1 adalah kegunaan atau manfaat. Ya, manfaat dari PKM yang kalian buat itu apa? Bagi masyarakat apa, terus bagi lembaga apa, dan bagi mahasiswa apa. Ya, apa manfaatnya. Jadi untuk cover dan bab 1 itu hampir sama dengan makalah-makalah pada umumnya yang pernah kalian buat. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah membuat makalah di waktu sekolah di SMA ataupun di SMK, pasti sudah familiar terkait dengan bab 1 dan juga pembuatan cover seperti ini. Nah, selanjutnya adalah bab 2. Bab 2 yaitu tentang tergantung dari jenis PKM yang teman-teman buat. Nah, mengapa bab 2 langsung saya buat di sini? Langsung saya buat di bawah bab 1, seperti di bawah bagian dari bab 1. Karena seperti yang telah saya sampaikan tadi, untuk mengurangi jumlah halaman, meminimalisir jumlah halaman. Mengapa tidak di halaman baru seperti itu? Nah, itu tujuan dari langsung berada di bawah bagian dari bab 1 saya tulis seperti itu. Dan format PKM secara umum memang seperti ini, ya. Nah, untuk di bab 2 berdasarkan jenis PKM yang teman-teman buat. Kalau di PKM M itu adalah gambaran umum masyarakat sasaran. Nah, ingat, kalau kalian membuat PKM M, bab 2-nya adalah gambaran umum masyarakat sasaran. Kalau membuat PKM kewirausahaan, itu adalah bab 2-nya gambaran umum rencana usaha. Ya. Kalau PKM kewirausahaan, yaitu bab 2-nya gambaran umum rencana usaha. Kalau PKMP, PKMKC, dan PKM teknologi, bab 2-nya adalah tinjauan pustaka. Nah, jadi tergantung jenis PKM yang teman-teman buat. Itu bab 2-nya adalah berbeda-beda. Nah, jumlah halaman dari bab 2 ini itu maksimal adalah 1,5 halaman juga untuk di PKM M dan PKMK. Nah, sedangkan PKMKC, PKMP, dan PKM PKMT itu bisa sampai 2 halaman karena itu adalah isi tentang teori-teori dari ide yang teman-teman buat. Oke. Nah, selanjutnya adalah di bab 2 ini, kalau misalnya kalian membuat PKMM, gambaran umum masyarakat sasaran, kalian bisa bahas tentang masyarakatnya siapa, terus berapa umurnya, di mana tinggalnya, penghasilannya berapa, terus sekolahnya, dia sekolah atau tidak. Nah, itu untuk di PKMM, ya. Kalau di PKMK, kalian bisa buat penjelasannya tentang bagaimana kalian merencanakan usaha ini agar laku, terus perhitungan keuangannya itu seperti apa, atau analisis keuangannya itu seperti apa. Terus juga nanti ada menghitung keuangan laba dan ruginya dari bisnis atau usaha yang kalian buat, seperti itu. Dan juga nanti ada bagaimana cara mempromosikannya kepada pelanggan atau kepada customer. Nah, itu kalau PKMK. Untuk PKMP, PKMKC, dan PKMT itu ada tinjauan pustaka, yaitu kalian mengisi teori-teori yang mendukung dari ide yang teman-teman buat. Teori-teori itu yang akan mendukung ide atau judul yang teman-teman buat. Jadi misalnya kalau membuat PKMKC tentang
pembuatan aplikasi yang berbasis mobile. Teman-teman bisa mencari teori-teori atau artikel-artikel tentang aplikasi berbasis mobile sebagai pendukung dari PKM yang teman-teman buat, seperti itu. Jadi saya ingatkan lagi, jumlah halamannya itu maksimal 2 halaman, 2 halaman setengah lah. Selanjutnya adalah, bisa untuk di bab 2, kalian bisa menambahkan gambar sebagai pendukung. Ya, ini gambar sebagai pendukung. Ini gambar bisa kalian cari di internet dan lain sebagainya, tetapi dengan menyantumkan sumber. Selanjutnya adalah bab 3. Bab 3 adalah metode pelaksanaan atau metode penelitian. Jadi di bab 3 kalian membahas tentang tahapan-tahapan yang akan kalian lakukan terhadap PKM yang teman-teman buat. Karena saya di sini membuat PKMM, jadi saya buat metode pelaksanaan. Nah, kalau kalian membuat PKMKC, PKMP, PKMT, PKMK itu adalah metode penelitian. Ya, metode penelitian. Jadi bedakan antar jenis PKM. Nah, di bab 3 itu pembahasannya adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang kalian akan lakukan untuk untuk merealisasikan ide atau topik yang kalian buat. Nah, di sini saya buat tahap observasi, tahap wawancara, tahap pelatihan, terus ada tahap pendampingan dan evaluasi, seperti itu. Kalau misalnya di PKMK ada tahap bagaimana membuat produk atau membuat alat atau membuat makanan dan lain sebagainya. Kalau di PKMP bagaimana tahap penelitiannya. Kalau di PKM teknologi ataupun PKMKC bagaimana tahap pengembangan aplikasinya atau softwarenya, seperti itu. Itu yang ada di bab 3. Kurang lebih itu ada dua halaman saja maksimalnya. Nah, yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka adalah untuk mengisi sumber-sumber atau referensi-referensi di mana kalian mengambil sumber-sumber tersebut. Jadi total keseluruhan dari PKMM ataupun PKM yang teman-teman buat untuk tugas OKK dari cover, bab 1, bab 2, dan bab 3 serta daftar pustaka itu saya sarankan maksimal adalah 8 halaman. Maksimal, minimal 5 halaman. 5-8 halaman. Kalau bisa kurang 3-5, ya boleh-boleh saja seperti itu. Tergantung nanti panduan terbaru dari panitia PKKMB Undiksa tahun 2020. Nanti akan dijelaskan juga bagaimana formatnya. Tetapi saya yakin formatnya akan seperti ini, sama persis seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang masuk di WA maupun Telegram ataupun di DM Instagram Kabar Undiksa. Jadi yang pertama adalah ada yang menanyakan tentang PKM kewirausahaan, apakah boleh membuat tentang makanan atau tidak. Jadi pada dasarnya semua ide, semua topik, baik itu makanan, baik itu alat, baik itu produk-produk yang lainnya, boleh untuk dibuatkan PKM. Silahkan, tidak ada pembatasan. Nah, jadi kalau misalnya kalian membuat makanan, silahkan membuat makanan. Kalau misalnya membuat minuman, silahkan membuat minuman dan produk-produk yang lainnya. Akan tetapi saya sarankan tidak membuat makanan. Karena apa? Karena untuk pembuatan makanan di PKM kewirausahaan sudah sudah familiar lah, sudah banyak ada gitu. Itu nilai kreativitas, nilai inovasinya kurang seperti itu. Nah, lebih baik cari ide-ide atau produk-produk yang memang memiliki kreativitas yang tinggi, yang memiliki inovasi yang unik seperti itu. Tetapi kalau misalnya kalian ingin membuat makanan yang memang ada kreativitasnya, ada inovasinya, ya silahkan dibuat seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah panduan PKM untuk tugas PKKMB 2020 seperti apa. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang panduan atau format PKM.
Dan ada juga yang menanyakan tentang apakah PKM yang kita buat itu harus kita laksanakan dulu, atau istilahnya kita observasi dulu atau tidak, atau dilakukan penelitian terlebih dahulu atau tidak. Jadi jawabannya adalah tidak. Jadi kalian silahkan buat PKM, kalau sudah ada ide langsung saja buat tanpa melakukan observasi, tanpa melakukan penelitian lagi, gitu ya. Karena itu buang-buang waktu saja. Langsung saja buat terkait dengan ide yang kalian punya. Terus selanjutnya ada pertanyaan tentang format PKM dari secara administrasi. Jadi secara administrasi ini menggunakan size kertas A4, terus juga marginnya 3433, kirinya yang 4 ya, dan juga spasinya itu 1,15 ya, 1,15 ya. Mungkin itu pertanyaan yang mungkin banyak yang masuk kepada saya. Semoga bisa membantu teman-teman untuk membuat PKM untuk tugas PKKMB Mudiksa tahun 2020 ya. Mungkin itu saja dari video saya. Terima kasih.